Salam semuanya, puji Tuhan, kesempatan yang indah ini saya bersyukur kepada Tuhan kita boleh tetap melayani bersama-sama. Mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan menyanyikan puji-pujian supaya hadirat Tuhan turun atas setiap kita dimanapun kita berada saat ini. Baik Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing, ya, baik yang ada di luar negeri yang saat ini juga sedang mengikuti acara ini, mari kita satukan hati kita. Kita akan pujikan satu pujian yang mengatakan bahwa hanya bersama dengan Dia hati kita akan tenang. Dalam pergumulan apapun, dalam masalah apapun, satu hal yang akan tetap kita percaya bahwa Tuhan itu adalah sumber kedamaian, sumber ketenangan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan pujikan pujian ini. Kalau aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur.
kehidupan kami, Bapa. Engkau yang mengerti dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Kami bersyukur dan kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Haleluya, Yesus. buat kesempatan yang indah ini Tuhan. Seperti pujian yang kami naikkan kepada Engkau, kami percaya saat ini Engkau yang mengerti setiap kehidupan kami Bapa.
Engkau Allah yang mengerti dan Engkau Allah yang peduli dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hingga saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kasih kemurahan-Mu Bapa. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu dalam setiap kehidupan kami, setiap umat-Mu yang ada di Shalom Ministry Tuhan. Terima kasih, tak henti-hentinya mulut kami selalu bersyukur dan bersyukur kepada Engkau Tuhan. Dalam keadaan apapun kami percaya Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kami, ajar kami untuk kami tetap setia, mengiring dan melayani Engkau Bapa. Ajar untuk setiap kami taat melakukan kebenaran firman-Mu Bapa. Sebab yang kami tahu Tuhan, firman-Mu itu za dan amin dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya Tuhan, Engkau berfirman kepada setiap kami melalui hamba-Mu Bapa. Kami percaya pengurapan yang baru turun atas hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan setiap kami yang mendengar, semuanya diurapi dengan urapan yang baru. Karena kami yakin Tuhan, dimanapun kami berada saat ini, hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut berkat firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Setiap kita yang siap untuk diberkati firman Tuhan, mari sama-sama berkata amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabar Anda hari ini? Kali ini terasa berbeda ya. Jika biasanya saya menyapa Bapak Ibu Saudara semua sebagai seorang worship leader, tapi kali ini izinkan saya untuk beberapa menit ke depan untuk menyampaikan sedikit renungan tentang firman Tuhan yang saya harapkan nantinya itu bisa menjadi berkat dan kekuatan bagi Bapak Ibu Saudara semua yang mendengarkan. Tidak terasa kita sudah menginjak di akhir bulan Mei, dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan Juni di tahun 2020 ini. Sudah beberapa bulan kita diperhadapkan dengan pandemi COVID-19 yang mau tidak mau memaksa kita semua untuk melakukan aktivitas dari rumah kita masing-masing, seperti beribadah, bekerja, maupun bersekolah dari rumah. Tidak bisa kita pungkiri bahwa wabah COVID-19 ini berpengaruh cukup besar terhadap sektor, dalam berbagai sektor dalam kehidupan masyarakat bangsa kita ya. Bahkan baru-baru ini kita tahu sendiri bagaimana saudara-saudara kita, mereka harus menjalani ibadah puasa mereka merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan suasana yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Jika sebelumnya mereka bisa bebas untuk mudik, untuk melakukan silaturahmi, berkunjung ke rumah saudara, kerabat, keluarga mereka masing-masing, tapi kali ini mereka harus menjalaninya di rumah mereka masing-masing. Banyak sekali yang berubah. Bahkan kita tahu sendiri situasi ekonomi mulai berguncang, banyak pegawai-pegawai yang dirumahkan, banyak orang-orang yang harus kehilangan pekerjaan mereka. Nah, bagaimana respon kita, reaksi kita menghadapi situasi yang sulit seperti ini? Bagaimana respon kita dalam menghadapi badai seperti ini? Kebanyakan orang merespon dengan cara yang salah. Banyak dari mereka yang memilih untuk mengeluh, untuk menggerutu, banyak yang menyalahkan sesama mereka, menyalahkan aparat, menyalahkan kinerja pemerintah, bahkan mungkin menyalahkan Tuhan ya. Tapi mari kita belajar untuk kita memiliki respon yang benar ya. Saya tahu pemerintah kita nggak sempurna, tapi bukan berarti kita bisa bebas untuk melontarkan hate speech, ujaran-ujaran kebencian, komentar-komentar yang buruk terhadap kinerja pemerintah kita. Yang perlu kita lakukan adalah kita belajar untuk menaati peraturan yang ada, kita belajar untuk mendisiplin diri, dan jangan lupa untuk mendoakan pemimpin kita supaya mereka diberi kebijaksanaan oleh Tuhan untuk dapat menemukan solusi yang terbaik untuk bangsa ini. Kembali lagi, apa yang menjadi pilihan kita? Apa kita akan bereaksi sama dengan orang-orang di luar sana? Atau kita memilih untuk bereaksi, untuk merespon seperti yang Tuhan kehendaki? Hari ini saya akan bagikan tentang 3 respon orang benar dalam menghadapi badai. Mungkin bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mencatat, bisa siapkan kertas atau alat tulis yang dibutuhkan. Yang pertama, respon pertama yang Tuhan inginkan untuk kita miliki sebagai orang-orang benar, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, adalah miliki hati yang bersyukur. Coba kita buka di dalam Alkitab kita. Kita buka dalam 1 Tesalonika 5. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Izinkan saya membacanya.
1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Bukan hanya saat kita diberkati, bukan hanya saat kondisi kita dalam keadaan baik dan nyaman. Saat kita diberkati, saat duit kita banyak, saat kita sehat, saat semua berjalan sesuai dengan rencana kita, sesuai dengan harapan, keinginan kita, sangat mudah untuk kita berkata, Tuhan terima kasih, Tuhan kau baik, Tuhan aku mengucap syukur padamu. Sangat mudah untuk kita mengatakan seperti itu. Tapi bagaimana jika kita diperhadapkan dengan situasi di mana segala sesuatu berjalan di luar kontrol dan kendali kita? Bagaimana jika kita diperhadapkan dengan situasi di mana omset dan penghasilan kita menurun drastis? Masih bisakah kita berkata, Tuhan kau baik, Tuhan terima kasih? Padahal Paulus menulis ini bukan dalam keadaan dia kondisi nyaman dan enak ya, tapi dia tulis ini justru di dalam penjara. Justru dalam penjara keluar ucapan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Mari kita belajar give thanks to the Lord in every time, in every situation, in everywhere, in good time or bad time, because God is good all the time. Mari kita belajar untuk mengucap syukur karena Allah kita itu Allah yang sangat baik. Gak peduli seburuk apapun kondisi kita, keadaan kita itu tidak akan pernah bisa mengubah fakta bahwa Allah kita itu Allah yang sangat baik. Bahkan Roma 8 ayat 28 katakan seperti ini. Dia Allah yang turut bekerja sama dalam segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara bisa garis bawahi kata segala sesuatu. Segala sesuatu itu artinya dalam segala hal, dalam segala keadaan, dalam segala situasi. Bahkan situasi seperti ini di mana wabah virus menerpa seperti ini, dia Allah yang akan turut bekerja sama di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita orang-orang yang mengasihi Dia. Nggak gampang memang, saya akui nggak gampang. Saya ini aslinya orang yang suka ngomel, yang sulit sekali untuk bisa bersyukur, seringkali menyalahkan keadaan yang ada, seringkali mudah sekali untuk mengeluh, untuk menggerutu. Tapi saya mau belajar, dan saya harap Bapak Ibu Saudara kita semua mau belajar sama-sama ya, untuk kita mau tetap mengucap syukur dalam segala hal. Mengapa? Karena seperti yang firman Tuhan tadi katakan, karena itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam hidup setiap kita. Jadi mari kita belajar sama-sama untuk kita merespon badai dengan kita memiliki hati dan mulut yang melimpah dengan ucapan syukur. Itu yang pertama, mengucap syukur. Yang kedua, respon yang kedua yang Tuhan inginkan untuk kita miliki saat kita menghadapi badai adalah jangan takut. Apa lawan kata dari takut? Lawan kata dari takut adalah iman. Karena jangan biarkan ketakutan kita men-take over atau mengambil alih iman kita. Hari-hari ini kalau kita perhatikan, kita dengar berita-berita tentang COVID-19 ya, tentang seberapa banyak pasien yang sudah, seberapa banyak orang yang sudah terjangkit virus ini, seberapa banyak yang sudah positif, seberapa banyak pasien yang meninggal akibat virus ini. Nyali kita jadi menciut, kita jadi takut ya dengan kabar-kabar seperti itu. Ditambah lagi dengan kabar begitu banyaknya situasi ekonomi yang terguncang, pengangguran di mana-mana, bahkan banyak sekali kejahatan yang marak ya. Itu membuat kita menjadi takut, membuat iman kita melemah. Padahal firman Tuhan katakan, jikalau engkau takut saat engkau dicobai, maka kecillah kekuatanmu. Lalu gimana caranya supaya kita bisa mengatasi rasa takut kita? Gimana caranya supaya iman kita itu bisa bangkit? Mari kita buka Alkitab kita di dalam Roma ya. Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Begini bunyi firman Tuhan. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi gimana caranya supaya iman kita bisa bangkit? Gak ada cara lain selain kita menunjukkan telinga kita, pendengaran kita terhadap firman Tuhan. Tapi sayangnya banyak sekali anak-anak Tuhan yang lebih memilih menghabiskan waktu mereka di depan layar HP, di depan layar gadget mereka. Mereka lebih memilih menghabiskan waktu mereka untuk bermain sosial media dibandingkan mereka gunakan waktu mereka untuk membaca firman Tuhan, untuk mendengarkan telinga mereka terhadap perkataan firman Tuhan. Waktu awal-awal munculnya wabah corona ini di Indonesia, saya dapati diri saya begitu ketakutan ya. Saya mendapati diri saya begitu terintimidasi dengan segala berita-berita yang berkaitan dengan COVID-19. Sampai akhirnya saya mulai kehilangan damai sejahtera, saya mulai kehilangan sukacita dalam hati saya. Sampai suatu waktu, suatu ketika,
Saya mendapatkan pesan WA dari grup sekolah di mana saya mengajar. Di situ ada tulisan yang menarik perhatian saya. Kurang lebih bunyinya seperti ini. Ingin berhenti dari rasa takut, coba jauhkan HP dari jangkauan Anda. Ketika saya membaca itu, saya langsung tersentak. Saya langsung tersadar. Oh, ternyata sumber dari ketakutan saya selama ini itu adalah karena saya terlalu fokus kepada berita-berita yang ada di luar sana. Saya terlalu menunjukkan perhatian saya, fokus saya, pendengaran saya terhadap berita-berita tentang virus ini daripada saya gunakan waktu saya untuk membaca kebenaran firman Tuhan. Jadi setelah tahu hal ini, saya mulai taruh HP saya dan saya mulai gunakan waktu saya bukan untuk stalking lagi tentang berita-berita COVID-19, tapi untuk apa? Untuk saya buka Alkitab saya, untuk saya baca firman Tuhan, untuk saya tujukan telinga saya, pendengaran saya terhadap perkataan firman Tuhan. Dan apa yang terjadi setelah itu? Ketika saya mulai melakukan hal itu, iman mulai timbul dalam hidup saya. Ketika saya mulai lakukan itu, iman mulai mengambil alih rasa takut saya, sehingga saya bisa menang mengatasi rasa takut saya. Jadi Bapak Ibu Saudara, jika Anda ingin iman Anda bangkit, jika Anda ingin menang atas rasa takut Anda, mulai taruh HP Anda. Mulai kurangi waktu Anda di depan layar HP, dan mulai perbanyak waktu Anda untuk membaca firman Tuhan, untuk mendengarkan perkataan Tuhan dibandingkan mendengarkan perkataan dunia. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang pertama tadi belajar untuk mengucap syukur. Yang kedua adalah tidak takut. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah menjadi tenang. Be still, menjadi tenang. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur. Mazmur pasal 62 ayat yang kedua. Mazmur 62 ayat yang kedua katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Nah, yang ketiga, kita harus belajar untuk kita menjadi tenang saat menghadapi badai. Kita belajar untuk mendekat kepada Tuhan, supaya hati kita nggak panik, supaya kita nggak cemas, tapi kita bisa belajar tenang saat menghadapi situasi yang sulit. Jangan seperti murid-murid Tuhan Yesus. Ketika mereka menghadapi angin ribut, ketika mereka menghadapi badai, mereka begitu ketakutan, mereka begitu panik. Padahal Yesus ada bersama-sama dengan mereka, bahkan Yesus ada dalam perahu mereka. Tapi saking takutnya mereka sampai teriak-teriak, dan Yesus berkata, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Tuhan Yesus sampai katakan seperti itu. Seringkali kita seperti murid-murid Tuhan Yesus. Kita tidak percaya bahwa Tuhan Yesus itu peduli dengan kita. Kita nggak percaya bahwa Dia sanggup pelihara hidup kita di tengah situasi yang sulit seperti ini. Kita nggak percaya bahwa Dia sanggup untuk memberkati kita di saat dunia sedang alami resesi seperti ini. Kita seringkali ragu bahwa Dia peduli dengan kita. Padahal tadi lagu yang sudah dinyanyikan bahwa Allah itu peduli, Allah itu mengerti dengan segala apa yang terjadi dalam hidup kita. Seringkali kita seperti murid-murid Yesus yang berkata, Guru, Tuhan, Engkau nggak peduli kalau kami binasa. Padahal saya mau katakan, kalau Yesus ada dalam perahu hidup kita, Dia nggak akan mungkin biarkan perahu atau bahtera hidup kita itu tenggelam dan binasa. Karena kemarin kita belajar untuk kita menjadi tenang. Karena dalam tinggal tenang dan percaya, itu terletak kekuatan setiap kita. Hari-hari ini saya senang mendengarkan lagu dari Edward Chen ya. Kalau Bapak Ibu Saudara mengikuti, ada lagunya yang berjudul Tenanglah Kini Hatiku. Saya suka mendengarkan lagu tersebut karena liriknya menguatkan hati saya. Liriknya itu mengingatkan bahwa kita itu harus belajar untuk kita bisa menguasai diri. Karena kalau kita bisa menguasai diri, kita bisa menjadi tenang, maka kita bisa berdoa. Coba bayangin, kalau kita lagi cemas, hati kita lagi panik, hati kita lagi bimbang, gimana kita bisa berdoa? Karena itu penting sekali untuk kita belajar menguasai diri, menjadi tenang supaya kita bisa berdoa. Lagunya kurang lebih seperti ini. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah hidupku. Di saat bimbang dan ragu, ku rasa tangannya. Yesus membimbingku, tanganku di belakangnya. Hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku,
Dengan tangan kasih-Mu tenanglah hatiku, sebab tanganku diberikan Teguh. Ingin menjadi kuat dan tidak lemah saat menghadapi badai, kuncinya mendekat kepada Tuhan. Kuncinya menjadi tenang dan percaya bahwa Allah kita itu tetap Allah yang pegang kontrol dan kendali atas seluruh kehidupan kita. Masih ingat ketika masa-masa kita sekolah, saat kita menghadapi ujian, baik itu ujian tengah semester maupun itu ujian akhir sekolah, selalu ada tulisan seperti ini, harap tenang, ada ujian. Jadi mari kita belajar saat kita menghadapi situasi seperti ini. Mari kita belajar untuk tenang, kita belajar untuk relax, untuk calm down, untuk belajar berserah kepada Tuhan, mendekat pada Tuhan. Sebab hanya dekat Tuhan saja kita menjadi tenang. Dekat Tuhan saja kita tenang dan kita akan, sebab pertolongan kita datang dari Tuhan. Keselamatan kita datang daripada Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita untuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang telah Engkau sampaikan kepada setiap kami. Ajari kami Tuhan untuk kami memiliki respon yang benar saat menghadapi badai. Ajari setiap kami untuk hati kami melimpah selalu dengan ucapan syukur dalam segala hal dan dalam segala situasi. Ajari kami untuk kami tidak menjadi takut. Ajari kami Tuhan untuk kami bisa menguasai diri, menjadi tenang supaya kami bisa berdoa. Dan kami percaya ketika kami melakukan apa yang menjadi bagian kami, Tuhan, Engkau akan melakukan bagian-Mu. Engkau yang akan mengangkat kami terbang naik mengatasi badai. Bahkan kami akan keluar sebagai orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih ya Tuhan. Engkau memberkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu. Apapun yang menjadi pergumulan umat Tuhan, Tuhan memberkati mereka semuanya. Terima kasih ya Tuhan. Tidak lupa kami berdoa buat bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin bangsa kami, kiranya Tuhan memberikan hikmat bijaksana buat mereka, supaya setiap kebijakan yang mereka ambil, setiap keputusan yang mereka ambil, semuanya benar-benar berasal dari Tuhan, dan membawa kebaikan bagi bangsa kami. Yang percaya, Tuhan, Engkau akan segera memulihkan negeri ini ya Tuhan, sehingga COVID-19 ini segera lenyap dari bumi pertiwi kami, dari bumi Indonesia ya Tuhan. Terima kasih, kami berdoa buat setiap pasien-pasien positif mereka yang ada di rumah sakit. Tuhan jamah oleh bilur-bilur darah Yesus mereka telah sembuh. Kami juga tidak lupa berdoa untuk para medis, dokter, perawat, mereka yang ada di garda depan Tuhan. Tuhan senantiasa lindungi mereka, Tuhan tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Yang percaya Tuhan, dalam segala hal Engkau tetap Allah yang pegang kontrol dan kendali atas hidup kami. Segala sesuatu tidak akan pernah terjadi tanpa seizin-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau Allah yang turut bekerja sama dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Terima kasih banyak ya Tuhan. Ini doa ucapan syukur kami, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati Tuhan pada saat ini. Ya, terima kasih buat Mbak Nila yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati juga tim musik yang sudah melayani kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan sebelum kita akan menerima doa berkat, kita akan sampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, minggu depan Bapak Ibu bisa mempersiapkan perjamuan kudus di rumah masing-masing. Nanti kita akan pimpin dari tempat ini saat kita ibadah dengan mempersiapkan perjamuan berupa anggur bisa diganti dengan teh atau sirup, dan hosti bisa diganti dengan biskuat atau roti tawar yang ada. Ya, sebagai iman percaya kita akan melakukan perjamuan bersama-sama yang nanti saya akan pimpin dari tempat ini. Dan yang kedua, Bapak Ibu, tidak jemu-jemunya saya mengingatkan kepada setiap umat Tuhan, jemaat Tuhan, Shalom Ministry, untuk kita tetap ambil bagian. Mari kita tetap setia, kita tetap taat, mengembalikan 1/10 milik Tuhan, dan persembahan-persembahan yang setiap minggu kita lakukan, baik berupa diakonia atau persembahan sukarela. Bapak Ibu Saudara yang kekasih oleh Tuhan, percayalah bahwa pemeliharaan Tuhan akan tetap nyata dalam setiap kehidupan kita. Mari kita tetap ambil bagian apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Kita tahu bahwa semua dari Tuhan, oleh Tuhan, dan kita kembalikan untuk Tuhan. Doa saya, semua kita tetap sehat, tetap kuat,
dan tetap ada di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Sehingga dalam pergumulan apapun kita akan tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Dan itu saja pengumuman yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita akan menerima doa berkat, kita akan berdoa sekali lagi. Bapa, kami bersyukur buat kesempatan saat ini. Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhir. Semua kami kembalikan hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu, Bapa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang Tuhan sudah sampaikan kepada setiap kami melalui hamba-Mu. Kami percaya Tuhan, firman-Mu itu kekuatan dalam hidup kami. Firman-Mu itu jawaban dalam setiap kehidupan kami, Bapa. Berkati hamba-Mu, Saudari Nila yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati masa depannya, Tuhan berkati pergumulannya. Juga tim musik yang sudah melayani Engkau dengan sukacita yang daripada Engkau, Bapa. Karena kami tahu kami melayani Raja di atas segala Raja, dan Tuhan yang akan senantiasa memperhitungkan setiap apa yang kami lakukan untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Begitu juga untuk seluruh sidang jemaat-Mu yang sudah mendengar acara ini, semuanya tanpa terkecuali, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, semua diberkati Engkau, disertai dan dilindungi Engkau. Baik mereka yang ada di luar kota, di luar negeri, semuanya ada di dalam kasih karunia Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Mereka semuanya sehat, kuat, oleh karena Tuhan Yesus yang selalu menopang kehidupan kami. Tuhan Yesus yang ada di setiap musim hidup kami, Bapa. Dalam pergumulan apapun Tuhan, kami yakin, kami percaya bahwa pertolongan-Mu tidak pernah terlambat dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati setiap umat-Mu sepanjang minggu ini, baik rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, anak cucu menantu mereka, semuanya diberkati oleh Engkau. Bahkan kendaraan kemenangan senantiasa menyertai setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak Ibu Saudara kekasih. Setelah Engkau mengikuti acara ini, terimalah segala doa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih-Nya dari Putranya Tuhan Yesus, persekutuan pimpinan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama berkata, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.